Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di pagi hari ini saya Ibnu Abdillah dari RT 01 RW 02 Petunjungan Kidul mendapatkan kunjungan dari Ombudsman Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Ya. Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah eh, bersama dengan Bapak siapa ini? Sabarudin, Pak Sabarudin, dan kemudian tim. dan timnya ya. Betul, Pak. Ada siapa saja nih Pak Oh, Sabarudin? Pak Fajar, Pak Fajar, ada Mbak Munib, Mbak Mas Munib, Alif, Mas Alif, ada Mbak Hasna. ada Mbak Hasna nggih, Iya, Pak. semuanya. Nggih. Monggo Pak Sabarudin, mungkin ada yang dapat diinformasikan ke kami dengan kunjungan Bapak dengan timnya ini. Baik Pak, matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ibnu yang telah berkenan menerima tim dari Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah. Jadi kami dari tim Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, kami hadir untuk melakukan monitoring begitu ya Pak ya, terkait mengenai pendistribusian atau peristiwa yang saat ini terkait LPG 3 kg. Lalu sebagaimana informasi yang Bapak Ibu sampaikan melalui Pak Zainal Abidin, betul ya Pak, yang disampaikan kepada kami ke Ombudsman Jawa Tengah. Dan memang pada prinsipnya Ombudsman ini ketika ada laporan, ada informasi, kami langsung menindaklanjuti begitu Pak. Terima kasih sekali Pak. Iya Pak, kami selalu menyampaikan bahwa respon cepat dari Ombudsman itu bagian dari proses untuk kita hadir kepada masyarakat untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi begitu Pak. Barangkali juga ada solusi dari masyarakat, itu juga bisa disampaikan Pak kepada kita, kepada Ombudsman. Begitu Pak Ibnu, mohon informasi apa yang terjadi sebenarnya dan apa yang dialami terkait mengenai kemarin sudah berusaha mencari gas LPG 3 kg begitu ya Pak ya. Betul. Nah, boleh Pak diceritakan kepada kami Pak, kepada tim Ombudsman, silakan Pak. Jadi mungkin untuk apa namanya lebih saya kenalkan bahwa saya ini adalah penyandang disabilitas netra, jadi tunanetra. Nah, untuk sehari-hari kami di sini sebagai usahanya itu terapi pijat. Kurang lebih mulai hari Sabtu ya, pekan kemarin. Ya itu. Kami kan kehabisan gas yang ukuran 3 kg itu. Nah, kebetulan kami punya memang 2 tabung, jadi satu masih ada, yang satunya sudah kosong. Nah, ketika yang satu kosong ini kami mencoba mencari di tetangga-tetangga sebelah yang memang biasa jualan gas itu. Ternyata mereka mengatakan kosong semua gitu kan. Dari hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu itu masih nggak ada gas di lingkungan kami. Nah, kemudian malah justru dari agen itu menyarankan untuk berpindah ke yang 5 kg. Gitu kan. Nah, kami tanya, ya 5 kg berapa, Bu? 350 kilo, apa 350.000 rupiah itu kalau yang awal nih. Nah, kemudian kalau isi ulangnya 100.000. Nah, terus terang setelah kami mendengar informasi ini langsung kami menghubungi Pak Haji Zainal Abidin Petir, karena beliau ini kan pembina komunitas kami Pak, tunanetra Muslim di Kota Semarang. Dalam hal ini Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Kami berkeluh kesah kepada beliau, Pak, kalau dalam kondisi apalagi ini dari Desember Januari kan hujan terus. Sementara pasien kami, langganan pijat kami ini juga menurun drastis. Nah, dengan keadaan sekarang gas 3 kilo susah sekali, justru diarahkan ke yang 5 kg. Nah, terus kami mau bagaimana gitu kan? Untuk menjangkau harga 350 mungkin bagi orang lain kan nggak masalah ya, tapi bagi kami itu berat gitu kan. Ya, kalau misalnya nggak ada subsidi untuk pindah ke 5 kg, jelas ini hal yang sangat memberatkan kami, apalagi untuk isi ulangnya sampai 100.000 gitu kan. Kemarin saja ada temannya, ini saya cerita sedikit dengan teman yang lain juga lah ya, sesama tunanetra juga. Sampai setengah bulan, 15 hari itu nggak dapat pasien Pak. Itu loh. Lah untuk menjangkau gas sampai seharga segitu apa ya berat sekali lah bagi kami, terutama dalam ini disabilitas netra gitu Pak Sabarudin. Nah, oleh karena itu kemudian kami menyampaikan ke Pak Haji Zainal Abidin, tolong Pak sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, jangan sampai jeri tangis kami ini rakyat kecil
tidak didengarkan lah oleh mereka. Saya sampaikan begitu, Pak Sabarudin. Baik, Pak. Sekarang Pak sudah mendapatkan Pak gas LPG 3 kg Pak atau bagaimana sekarang? Masih Pak? ada tersisa 1 yang dipasang di kompor, tapi Pak, ini nyari juga belum dapat. Nyari juga Pak. Nyari belum dapat sampai hari ini. Baik Pak. Sebelumnya Pak membeli di mana Pak? Di agen mana Pak? Di depan rumah ini ada pengecer. Toko pojok sana juga ada pengecer juga. Dan itu pun sekarang harganya kalau di tingkat-tingkat eceran yang umum gitu ya. Kalau di sini kan kemarin agen ya masih kalau enggak 19 sampai 20.000. Tapi kalau di pengecer sudah sampai 25.000. Pengecernya Pak ya? Iya, sudah 25.000. Ini sepanjang Tanggul ini, jalan dari sini ke sana udah tak telusur semua Pak. Mungkin ada berapa ya, 7 pengecer atau 8 lah, itu enggak ada semua Pak. Nah sekarang kalau jangan bayangkan, kayak saya ini kan tunanetra ya, harus ke sana kemari gitu kan, dengan istri bawa tabung gas kan repot banget gitu loh. Iya Pak. Baik Pak. Gitu. Oke Pak. Sebelum kemarin-kemarin ini Pak, untuk LPG 3 kg berapa Pak? 1 tabung gas itu kalau di sini di agen sudah berapa Mi kemarin? 19.000. Di agen 19. Oh, oke. Baik Pak. Jadi tadi ada yang menyarankan dari agen supaya beralih ke 5 kg ya Pak ya. Dan itu berat ya Pak karena isi ulang. Berat. Isi ulangnya 100.000. 100.000. Ya, awalnya juga harus 350.000 gitu Pak ya. Baik Pak. Jadi saat ini masih terdapat ada 1 tabung gas gitu Pak ya. Masih yang terpasang. Yang terpasang ya Pak ya. Ini kalau misalnya nanti 4-5 hari lagi habis, enggak tahu nih kami mau bagaimana ini. Baik Pak. Iya Pak. Pernah mungkin Pak ada instansi yang datang ke sini Pak atau pihak-pihak lain Pak? Kemarin dinas sosial. Dinas sosial Bu? Dinas sosial ke sini tapi hanya sekedar semacam kayak investigasi keluhannya apa gitu kan. Ya sampaikan. Kalau saya itu kemarin yang saya sampaikan ke Mbak Channel Admin Betul ya hanya masalah gas. Nah dikira dari dinas sosial mungkin kan masalah mungkin ketahanan pangan gitu saya sampaikan kalau secara pribadi diri saya sendiri gitu Pak. Itu untuk makan sehari-hari insya Allah masih cukup lah gitu jadi meskipun pasien sehari hanya 1 dengan tarif 80.000 kan masih bisa untuk belanja gitu tapi teman-teman lain Pak di Kota Semarang ini banyak sekali yang sudah terdampak dengan situasi dan kondisi yang ada. Ketahanan pangan mereka juga saat ini goyah ini Pak. Oh gitu Pak, yang tergabung dalam ikatan tunanetra Muslim Indonesia. Pak. Ada berapa ini Pak anggota Pak? 53 Pak. 53. Dan tersebar di beberapa kecamatan Pak. Seluruh kota Semarang Pak. Dari ujung barat timur, ujung selatan, ujung utara itu ada. Pak. Jadi nanti kalau misalkan juga nanti ada keluhan dari beberapa ini Pak yang tergabung sebagai anggota ICMI tadi Pak, mungkin juga nanti bisa juga diinformasikan kepada kami, tapi kami akan menindaklanjuti hal ini terkait kondisi ini kepada pihak-pihak terkait, termasuk misalkan nanti Pak kami akan koordinasi dengan PT Pertamina di bagian niaga, sebenarnya agen untuk distribusi LPG 3 kg di wilayah Bapak ini sebenarnya bagaimana ketersediaannya. Nanti juga kami akan koordinasikan, kami tindak lanjuti. Terima kasih sekali Pak Sabarudin. Pak. Jadi kami juga berterima kasih kepada Bapak dan juga Pak Zainal yang telah menginformasikan kepada kami, kepada Ombudsman. Jadi kami turun bersama dengan tim dari Ombudsman Jawa Tengah memastikan begitu Pak apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Karena ini kan ini persoalan yang sekarang ini menjadi perhatian bersama ya Pak ya. Betul. Bahkan kemarin saya mencoba membuka YouTube, saya kaget. Ternyata persoalannya bukan di Pedurungan gitu loh. Iya, se-Indonesia betul Pak. Iya. Masa Allah. Betul, bahkan Pak. Ada yang antri sampai seperti itu gitu kan. Ya, betul Pak. Iya. Betul Pak. Ya dengan ada informasi ini kan kita juga memastikan Pak bahwa ini pemerintah hadir, bagaimana alternatif solusinya begitu Pak. Karena kami sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, pengawas pemerintahan, kami juga memastikan alternatif solusi, dan juga pemerintah daerah harus ikut andil juga begitu Pak, apa yang bisa dilakukan. Jadi dipastikan sampai hari ini ya per 7 Februari ini, hari Jumat ini, kondisi gas LPG 3 kg di Kelurahan Pedurungan Kidul pada khususnya ini masih langka.
Masih kami masih mencari apa namanya, untuk mendapatkan itu masih belum dapat gini sampai hari ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Yang itu. Baik, Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan? Cukup? Jadi kami habis ini nanti, Pak, kami akan lihat, Pak, turun ke lapangan, ke agen, kami memastikan, Pak, kami juga perlu meminta informasi, Pak. Gimana jadi mungkin begini ya, karena kemarin kan dari pihak pemerintah juga katanya subsidi yang 3 kilo ini sejak dolar itu masih 8.000 di zaman Pak Yusuf Kala katanya begitu. Seandainya pun mau dinaikkan, kami sebenarnya tidak ada masalah, Pak. Seandainya hanya sampai 25.000 pun masih kejangkau. Iya, Pak. Gitu. Jadi tolong juga disampaikan kepada pemerintah juga, seandainya naik, asal itu masih pada batas-batas kewajaran, kami rakyat kecil insya Allah masih bisa menerima hal itu sebagai kewajaran juga gitu kan. Konsekuensi dengan adanya dinamika ekonomi yang memang juga berubah. Yang penting naik, barangnya ada gitu loh. Nah kalau sekarang ini naik, kalau kita dapat sampai 25.000, barangnya nggak ada, itu loh kan, jadi susah gitu loh. Iya, Pak. Itu. Baik, Pak. Ya, kebijakan-kebijakan pemerintah ini sebenarnya juga masyarakat mendukung begitu ya, Pak ya. Hanya saja ya dikaji secara komprehensif gitu ya, Pak ya, secara menyeluruh. Kalaupun naik ada kajian yang dilakukan. Kalau kemudian naik juga ya barang juga harus tersedia begitu ya, Pak ya. Gitu ya, Pak ya. Seperti kayak kita dimainin gitu kan. Kita kan kayak dimainin. Ini barangnya sudah langka, harganya naik gitu kan. Jadi kadang-kadang secara psikologis kan masyarakat emosi gitu kan. Iya, iya betul. Karena ini harga ini kan diatur oleh pemerintah. Ada head harga eceran tertinggi. Jadi nggak boleh lebih dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi di lapangan tidak ada barang gitu ya, Pak ya. Terus kemudian juga di pengecer akhirnya membuat harga sendiri. Nah ini yang harus kita hadir, Pak. Negara harus hadir menertibkan ini, Pak. Terima kasih sekali, Pak Sabarudin. Pak, matur nuwun, Pak, atas respon ini, atas kesediaan Bapak dan Ibu sudah menerima kami tim dari Ombudsman. Nanti kami dan tim nanti, Pak, kita bisa nanti koordinasi lebih lanjut dan izinkan kami juga melanjutkan untuk melakukan monitoring ke beberapa lokasi, Pak, biar kami dapat informasi yang sekali, Pak Sabarudin. Begitu, Pak. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak. Sehat selalu, Pak ya. Amin. Ini Mas Fajar. Pak Fajar Ini Mbak Hasna. Ini Mbak Munib. Mbak Munib. Mas Salib sudah di luar. Begitu ya, Pak ya. Gitu ya, Bu. Matur nuwun, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Monggo. Kayaknya depan rumah ini